Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita bakal belajar tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Nah, sebelum kita latihan soal, pertama-tama aku mau review lagi ke materinya. Oke. Udah kelihatan belum share screen aku? Ya. Udah, Kak. Udah. Sudah. Oke. Nah, sekarang di sini aku mau nge-review tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Nah, di sini kalau kalian tahu tentang struktur tumbuhan, itu yang pertama pasti ada akar ya. Nah, si akar ini punya beberapa struktur. Yang pertama ada namanya meristem apikal. Taruh ini putih. Yang pertama di sini ada meristem apikal. Di sini ada yang tahu nggak apa itu meristem apikal? Titik awal pertumbuhan akar. Iya, benar. Tadi siapa yang jawab Airin ya? Iya, Kak. Oke, jadi benar. Jadi meristem apikal itu meristem yang ada di ujung akar. Jadi kalau misalnya si akar itu mau tumbuh, yang bergerak duluan adalah si meristemnya ini. Jadi biasanya dia ada di ujung-ujung. Ini bisa juga disebut dengan daerah diferensiasi. Habis itu di akar yang kedua itu ada yang namanya kalipatra. Atau ada juga buku-buku yang nyebut dengan kaliptra. Nah, kaliptra ini apa sih? Kaliptra itu adalah tudung akar. Kaliptra itu tudung akar ya. Nah, bedanya kaliptra sama si meristem apikal ini, kalau kalipatra itu dia yang menutupi meristem apikal. Ini dia menutupi meristem apikal. Nah, fungsinya apa sih? Kalau yang tadi ini sebagai daerah diferensiasi, kalau yang ini sebagai daerah diferensiasi atau pertumbuhan, nah kalau si kalipatra ini berfungsi lebih ke pelindung akar. Gitu. Nah, kalau kalipatra sendiri sebenarnya dia terdiri dari meristem apikal. Jadi sebenarnya dia tuh juga terdiri dari meristem apikal, tapi dia berfungsi buat menutupi, melindungi, bukan yang untuk membelah gitu. Nah, si kalipatra ini kan struktur akar luar. Struktur akar luar itu terdiri dari yang pertama ada yang namanya epidermis. Epidermis itu lapisan luar. Habis itu ada yang mau nyebutin lagi nggak? Selain epidermis ada yang namanya apa di dalamnya epidermis? Ada yang ingat nggak? Korteks bukan, Kak? Iya, benar. Jadi, di dalamnya epidermis itu, setelah epidermis itu, ada yang namanya korteks. Nah, korteks itu lapisan pertama atau kulit pertama. Epidermis, korteks, di dalamnya lagi ada yang namanya endodermis. Endodermis itu lapisan yang ada di antara korteks dan stele. Nah, yang terakhir ada namanya stele. Stele itu
biasanya juga disebut dengan silinder pusat. Tapi sebenarnya ini kayak basic structure dari si akar ini. Tapi kalau misalnya kalian lihat lagi dari monokotil dan dikotil itu ada perbedaannya juga. Nah, kalau dikotil tuh gini gambarnya. Gambar 2. Nah, ini kalau yang dikotil tuh di sini yang pertama ada di sini ada epidermis. Juga ada epidermis ya. Terus bedanya apa sih? Nah, kalau si dikotil ini mono ya. Kalau si dikotil ini ininya lebih beraturan. Nih. Nah, si dikotil ini gambarnya gini nanti. Nah, sedangkan kalau monokotil itu si lem sama floemnya tuh lebih nggak beraturan. Itu bedanya. Ini kalau di akar ya. Jadi kurang lebih perbedaannya tuh gini. Jadi kalau dikotil itu dia tuh lebih beraturan gitu, sedangkan kalau monokotil dia lebih menyebar. Tuh. Terus di sini ada fungsi akar. Fungsi akar yang pertama tentunya menyerap air dan mineral. Terus yang kedua, ada yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Nah, biasanya akar yang berfungsi sebagai cadangan makanan itu akarnya itu menggelembung. Jadi kalau berfungsi sebagai cadangan makanan itu kan ini akar biasa ya. Akar biasa kan gini. Nah, kalau berfungsi sebagai cadangan makanan itu biasanya di sini ada ininya kayak umbinya gitu. Tuh, ciri-cirinya begitu. Terus pada beberapa tumbuhan tertentu, akar itu digunakan sebagai tempat untuk respirasi. Tapi nggak semua ya, kayak cuma beberapa ini tertentu, ini fungsinya. Nah, terus yang kedua, di sini ada batang. Nah, batang itu berfungsi sebagai penopang atau pendukung bagian tumbuhan lain. Jadi kalau misalnya kalian lihat nih, misalnya ada batang gini kan. Nah, dia di sini pasti ada daun. Habis itu di sini mungkin ada bunga. Ada bunga. Nah, jadi fungsinya si batang ini adalah tempat melekatnya daun, bunga, maupun nanti ada buah. Tuh. Nah, si batang ini, bentar. Ya, si batang ini ada 3 sistem jaringan. Ada yang bisa nebak gak? 3 apa aja? Epidermis, korteks, sama endodermis. Betul nggak, Kak? Benar. Benar-benar. Jadi 3 sistem jaringan itu ada epidermis, korteks, sama endodermis. Nah,
secara umum tadi kayak kalau si akar kan ada dua, ada yang monokotil sama dikotil. Begitu juga dengan batang. Struktur dikotil dan monokotil itu berbeda. Nah, jadi kalau si dikotil ini, jadi kalau si dikotil ini dia lebih terstruktur. Jadi yang di dalam ini silem, yang luar ini floem. Ya. Terus di sini ada juga yang namanya cambium. Ini yang embulur ya, yang di tengah. Ini embulur. Nah, kalau misalnya di monokotil beda. Nah, monokotil ini dia lebih menyebar. Jadi kayak ya udah di sini ada pembuluh-pembuluhnya. Tuh. Sekarang aku mau bilang di sini ada namanya struktur dari batang dikotil yang namanya cambium. Apa sih cambium itu? Jadi cambium itu adalah struktur dari batang yang membuat batang tersebut menjadi berkayu. Dan kalau misalnya kalian tahu, jadi kayak si cambium ini juga difungsikan sebagai alat buat ngitung. Jadi tumbuhan ini tuh udah berapa tahun gitu. Jadi kalau misalnya tumbuhan udah tua tuh biasanya yang berkembang cambiumnya. Jadi kayak awalnya dia kan gini. Jadi nambahin lagi ini ya lingkaran gini. Lingkaran lagi. Ini namanya cambium. Jadi yang kalau kalian biasa menebang pohon ya, kan ada kayak ada serat-serat lingkaran-lingkarannya itu ya. Pernah lihat nggak? Ya itu. Pernah. Nah, itu namanya cambium atau disebut juga dengan lingkaran tahun. Gitu. Nah, selain ini, jenis batang itu ada lagi. Ada 3 jenis batang. Di sini aja ya. Lunak berair. Contohnya kaktus. Habis itu berkayu. Ini yang tadi aku bilang. Kalau berkayu itu yang punya cambium. Jadi itu contohnya kayak pohon mangga. Ada yang bisa nyebutin lagi nggak? Pohon yang berkayu. Selain mangga. Kenapa ya? Rambutan. Ya, bisa. Jati. Ya, pohon jati, benar. Pohon jati. Pokoknya, kalau misalnya dia tuh terlihat berkayu tuh kayak pohon mangga gini ya, berarti dia tuh termasuk jenis dikotil. Terus ada lagi tipe rumput. Contohnya padi. Nah, terus fungsinya batang. Terus aku bisa dibaca kan? Bisa, Ya. Kak. Kasih, Kak. Bisa, Kak. Fungsi batang yang pertama untuk menyimpan cadangan makanan. Yang kedua, sebagai yang tadi aku bilang, melekatnya daun, bunga, buah. Tuh. Yang ketiga, untuk menyalurkan air. Tahu nggak yang berfungsi buat menyalurkan air ini siapa? Batang. Siapa? Ada yang bisa nebak? Iya, silem.
Iya, silem dan floem, benar-benar keren. Jadi jawabannya untuk menyalurkan air tuh ada namanya silem sama floem. Nah, silem ini menyalurkan dari akar ke seluruh ke daun, benar. Nah, kalau si floem ini dari daun ke seluruh sini. Ya. Nah, selain itu, batang itu juga berfungsi buat mengarahkan tumbuhan agar mendapat cahaya. Nah, jadi kalau misalnya kalian tahu, di pembelajaran sebelumnya kayaknya pernah disebutin ya, ada yang namanya gerakan tropisme. Nah, tropisme ini yang salah satu komponen yang menunjang gerakan tropisme ini adalah batang ini. Tuh. Terus, ini udah. Ini ya, sekarang daun yang terakhir. Ini ada yang terakhir namanya daun. Daun ini fungsinya yang jelas buat fotosintesis. Terus, habis itu dia punya namanya stomata. Sebagai alat pernapasan. Habis itu dia ada yang berfungsi sebagai penguapan air atau transpirasi. Yang terakhir, daun itu juga bisa sebagai alat perkembangbiakan. Di sini ada yang bisa nyebutin nggak salah satu contoh perkembangbiakan yang menggunakan daun? Perkembangbiakan cocor bebek itu termasuk nggak sih, Kak? Kenapa? Cocor bebek. Iya. Ya, benar. Jadi itu namanya apa kalau itu? Cocor bebek. Jenis perkembangbiakannya. Tunas daun. adventif, ya. Tunas adventif pada daun. Tuh. Bentar deh. Bisa. Tunas adventif pada daun. Nah, sebenarnya ini ada, bentar, kayaknya kalau aku nih gambarnya. Nah, ini struktur daun kayak gini. Ini termasuk salah satu struktur yang cukup kompleks. Ini gambarnya. Nah, ini struktur daun. Di sini ada yang namanya jaringan tiang. Jadi, pertama gini, struktur besarnya itu yang pertama ada epidermis, mesofil, sama endodermis bawah, sama berkas pengangkut. Ini kayak struktur besarnya gitu. Yang pertama ada jaringan tiang, yang bentuknya kayak gini, kayak tiang. Habis itu bunga karang. Sebenarnya ngapalinnya gampang aja, nggak usah kayak diapalin banget, di logika aja bisa. Nah, kalau epidermis ini, dia fungsinya buat melindungi biasanya. Kalau misalnya ini, jelas ya, dia buat mengangkut. Kayak yang tadi aku udah bilang, sama kayak yang di batang itu. Nah, kalau mesofil ini bisa dibilang kayak isinya daun. Biasanya dia itu berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Nah, sebenarnya kalau dari jurnal yang aku baca, biasanya kalau jaringan tiang ini sama bunga karang sama-sama bisa melakukan fotosintesis, tapi lebih didahulukan jaringan bunga karang. Tuh. Soalnya dia kayak lebih banyak mengandung zat hijau daun atau klorofil.
Terus ini ada namanya stroma. Stroma ini buat keluar masuknya hasil fotosintesis gitu. Nah, terus jenis-jenis daun itu ada yang pertama daun menyirip. Ada yang daun menyirip. Menyirip itu kayak daun mangga. Ini gambarnya gini. Kayak ada gini. Nah, kalau kalian tahu daun mangga, itu kayak gitu. Terus yang kedua, dia ada daun melengkung. Itu kayak daunnya enceng gondok. Ini mangga. Ini kayak daunnya enceng gondok. Dia lebih. Terus ada yang menjari. Menjari ini yang paling gampang dihafalin. Menjari, ya bentuknya tuh kayak jari-jari. Ini. Aku kurang bisa menggambar, tapi kurang lebih seperti ini. Gini. Ya begini. Ntar kayaknya aku cari gambarnya gini. Tapi kalian tahu kan menjari kayak gimana? Gini. Tahu Kak, tahu. Ya. Menjari itu contohnya pepaya, singkong, jarak, sama mentimun. Terus yang terakhir yang nggak kalah gampang buat dihafalin tuh sejajar. Sejajar tuh dia cuma gini doang kayak. Dia panjang gitu. Contohnya kayak daun padi dan tebu. Terus yang hampir terakhir, jadi batang, daun, bunga ya sekarang. Terus di sini ada namanya bunga. Bunga itu ada bunga jantan, ada bunga betina, ada bunga uniseksual, ada bunga biseksual. Kalau jantan itu yang punya benang sari. Kalau betina itu dia yang punya putik saja. Terus kalau uniseksual itu dia hanya mempunyai satu perkembangbiakan. Terus biseksual itu punya dua alat perkembangbiakan. Tuh. Struktur bunga itu yang pertama ada yang namanya mahkota. Mahkota itu sebagai perhiasannya si bunga. Jadi dia tuh biasanya ada yang namanya penyerbukan yang dibantu sama serangga. Jadi mahkota ini salah satu faktor yang bikin bunga ini dirundungi gitu, ditertarikin gitu sama si serangga buat membantu penyerbukan. Jadi perhiasan bunga. Habis itu ada putik dan benang sari. Itu sebagai alat perkembangbiakan. Habis itu ada kelopak. Kelopak itu untuk melindungi bunga saat kuncup. Yang terakhir, Dan benang sari itu apa, Kak? kenapa? Putik dan benang sari. Soalnya kurang jelas. Oh ya, sorry. Alat perkembangbiakan. Ya, alat perkembangbiakan. Makasih, Kak. Ya. Sorry ya, tulisan aku berantakan.
Perkembangbiakan. Di situ kelopak yang terakhir ada bakal biji. Itu untuk reproduksi. Fungsi bunga itu untuk memikat hewan, bisa juga sebagai reproduksi, habis itu penerus dari perkembangbiakan. Tuh. Nah, sekarang yang terakhir ini udah bunga ya. Kak, bentar, Kak. Kenapa? Oke, nggak apa-apa. Enggak, ini yang tadi tolong di zoom lagi yang fungsi tumbuhan, bunga yang terakhir. Oh ini, udah kelihatan belum? Nah, oke. Sebentar, Kak. Nanti aku kasih kok filenya di grup. Kan udah pada join Telegram kan? Udah, Kak. Udah, Kak. Sudah, Kak. Udah, Kak. Udah belum? Udah, Kak. Aku lanjut ya. Iya, Kak. Oke. Dan yang terakhir di sini ada buah. Buah itu, yaitu bisa jadi lanjutan dari si bunga. Jadi kalau bunga itu udah terbuahi secara sempurna, kan tadi aku bilang di bunga itu ada yang namanya bakal biji. Nih, ada yang namanya bakal biji. Nah, kalau kalau bijinya ini sukses dibuahi, nanti dia bisa menjadi buah. Gitu. Nah, jenis buah itu ada dua. Yang pertama itu buah semu. Itu dibentuk dari bagian lain dari tanaman. Terus yang kedua ada namanya buah sejati. Itu semua jaringan berasal dari ovarium matang. Yang kedua itu apa, Kak? Sejati, buah sejati. Gak apa kalau kalian kurang jelas gak apa-apa tanya. Ini aku gambarin ya. Ini fungsi ya. Ya ampun, fungsi. Terus ini ada gambar buah. Ini. Kayaknya aku cari di gambar internet dulu deh. Bentar ya. Sambil nyatet aja nih. Nah ini. Ini struktur buah. Ini struktur buah. Sebenarnya materinya sampai sini aja. Habis ini aku bakal lanjut latihan soal ya. Ya, Kak. Ya, Kak. Iya, Kak. Ya, Kak. Oke, Kak. Bentar, aku stop share dulu. Kalian bisa join quizzes kan? Bisa, Kak. Nggak bisa. Bisa, Kak. Ini aku kasih linknya. Bentar.
Udah aku kirim di chat, boleh join. Oke. Masih 28 nih yang join. Kurang banyak. Nanti kalau udah 50 deh. 50 atau 60. Aku mulai. Tunggu Kak, jangan dimulai dulu. Iya, ya. Santai, santai. Tenang, tenang. Tenang, tenang. Nanti kita langsung bahas gitu ya. Tadi nanti aku langsung jawab di screen ini, terus nanti kita langsung jawab. Ya, oke Kak. Oke. Udah ada 64. Oh iya, yang masih loading nggak apa-apa, aku tunggu, tenang. Nanti aku tunggu sampai 80 kali. 79. Tapi kalian di sekolah materi udah sampai mana biologi? Sampai sini juga atau beda? Aku masih yang gerak itu Kak, gerak tumbuhan. Masih Sampai sini Pesawat itu loh Kak. Masih sendi, Kak. Oh, masih sendi. Sendi itu berarti sebelumnya ini ya? Apa sesudahnya? Sebelumnya? Iya, sebelumnya. Ya Kak. Aku masih pesawat sederhana. Aku masih pesawat sederhana. Sederhana. Oh, yang kalian kan ini apa digabung ya? Fisika sama biologinya ya? Iya, Kak. Jadi pada Iya. Kalau aku sih, aku dulu juga digabung itu sih, baru pas SMA. Gak digabung. Tapi jujur kalian kayak nikmati aja gitu digabung. Kalau dipisah nanti ya tambah banyak, tapi seru-seru. Semangat. Ya, makasih Cuman Kak. kalau belum bisa jadi bingung. Ini gimana, mau aku start atau gimana? Ya, aku mulai ya. Iya Kak. Oke. Kak. Di kalian sama atau beda? Oke, kita bahas bareng ya. Beda Kak. Beda. beda, Kak. Beda. Oh, gimana? Ini kalian mau ngerjain dulu nanti kita bahas atau gimana? Kan beda-beda nih. Ya Kak, kerjain dulu aja nggak apa-apa. Boleh. Aku kasih berapa? 5 menit? 10 menit? 10 menit ya? Berapa menit? Iya, boleh. Oke.
Nanti aku ini jam 5.02 ya, langsung aku bahas. Tunggu dulu, Kak. Iya, tenang. Nggak apa, santai aja. Nanti, iya. Kalian pada mau SMA di mana nih? Sambil ngobrol-ngobrol aja nggak apa-apa. Halo? Nggak tahu, Kak. Belum tahu. Oke. Kalian ada rencana ambil IPS nggak? Lebih tertarik sama IPA. Kak. Aku IPS, Kak. Nah, keren. Pasti yang IPS kalau nggak mau ngambil ekonomi, mau ngambil hubungan internasional. Atau gitu hukum, ya nggak sih? Iya. Ya. Saya skip. Oke, ini. Udah kelihatan belum screen aku? Udah. Udah. Oke, ini. Udah, Kak. Udah, Kak. Oke, guys. Aku izin live ya. Semangat kalian. Iya. Kalian. Makasih, Kak. Makasih, Kak Azra. Oke. Lanjut. Nah, di sini. Perhatikan reaksi kimia berikut. Reaksi kimia di atas terjadi pada organ yang mana? Daun. Daun, Kak. Jadi, ini namanya reaksi fotosintesis. Jadi daun gitu. Pada jaringan epidermis tumbuhan terdapat lapisan lilin yang berfungsi mengurangi penguapan disebut Kutikula. ya. Kalau somata, ada yang tahu nggak somata itu apa? Mata tempat itu. Tempat respirasi. Kasih. Ya, kalau palisade? Jaringan tiang daun. Ya, benar. Jaringan tiang. Oke, berarti jawabannya ini ya. Oke. Nih, daun merupakan salah satu organ tumbuhan. Berikut ini yang bukan merupakan bagian daun adalah Mahkota daun. Mahkota daun. ya. Jadi yang punya mahkota itu hanya Bunga. Bunga. ya, lanjut. Fotosintesis merupakan suatu proses kimia pada tumbuhan yang dapat menghasilkan zat makanan dalam bentuk amilon dan oksigen. Pembuluh yang dapat mengambil zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan adalah Oke, kalau misal kalian mau ada yang kurang jelas tuh nggak apa-apa, langsung ditanyain aja. Ini apa? Merupakan dari organ tumbuhan. Daun. Kalau akar fungsinya apa? Untuk menyerap air dan mineral dari tanah. Sama tempat respirasi. Menyerap air mineral. Dengan makanan. Benar. Sebenarnya di daun ini juga bisa ada beberapa daun yang juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan gitu, tapi nggak semuanya. Oke. Lanjut. Wah, ini Nerina keren banget nih, peringkat 1. Oke. Jaringan pada tumbuhan merupakan gabungan beberapa sel yang bekerja
untuk fungsi yang sama. Dalam organ tumbuhan terdapat jaringan, salah satunya jaringan rambut. Lem dan Film phloem. dan phloem. Dan trikoma ini apa? Kalau stomata apa? Stomata tempat respirasi daun. Trikomanya nggak tahu Kak apa. Trikoma itu kayak, sebentar nih, aku sekalian. Jadi trikoma itu, ya. Nah, ini gambarnya. Bentar. Trikoma itu ini. Jadi trikoma itu salah satu modifikasi dari jaringan epidermis. Nih. Jadi trikoma itu bentuknya rambut-rambut gitu. Terus ada juga yang bentuknya spina. Kalau spina itu duri. Kalau filamen itu sel epidermis. Halo, suara aku nge-lag nggak? Kedengeran nggak? Kedengeran. Sini ada sel kipas sama sel persik. Nih, kalau pokoknya kayak trikoma itu salah satu modifikasi dari jaringan epidermis gitu. Tuh. Oke, lanjut. Jawabannya silam dan phloem ya. Oke. Sensor cahaya atau fotoresistor pada lampu merkuri jalan raya mengikuti teknologi yang terjadi pada tumbuhan. Bagian tumbuhan yang berperan dalam teknologi fotoresistor. Epidermis. Yo. Stomata. Ya, jadi jawabannya stomata. Karena tadi dia bilang fotoresistor kan. Jadi fotoresistor itu berkaitan dengan cahaya. Sedangkan kalau epidermis itu fungsinya hanya melindungi. Jadi epidermis itu melindungi, sedangkan stomata itu sebagai alat yang buat fotosintesis. Jadi lebih nyambung ke si yang stomata. Oke, lanjut. Gambar batang dikotil. Yang mana? Yang apa? Yang sebelah kiri A, Kak. Yang warna biru, Kak. Ini gambar apa? Batang dikotil. Ini gambar apa? Yang ini, yang kedua. Yang tahu nggak? Tadi udah Akar Dikotil. dikotil. iya. Akar dikotil, Kak. Terus yang ini gambar apa? Batang Batang monokotil. monokotil. Yang ini akar monokotil ya? Ya. Oke. Ya. Jadinya A. Oke. Lanjut. Akarnya akar serabut ya. Akar serabut, Kak. Serabut. Rambut. Iya. Iya, serabut. Batang monokotil. Fungsi batang yang kurang tepat adalah Alat pengambil CO2. Yang digunakan ya. Sekarang aku mau tanya deh, kenapa ini tebu ya? Ini bambu, sorry. Kenapa ini bambu? Kenapa bambu termasuk monokotil, bukan dikotil? Karena dari sana. Ayo, karena apa? karena kambiumnya nggak ada. Ya, benar. Jadi si bambu ini dia nggak punya kambium, makanya bambu tuh nggak akan, lingkar pohon itu nggak akan sebesar mangga. Oke, nomor 7 dan 8. Bakal biji dan mahkota. Biji dan Biji dan mahkota, Kak. Tadi aku mau nanya deh, nomor 9 fungsinya buat apa? Buat melindungi bunga saat kuncup. Ya, benar. Ini namanya kelopak ya. Keren. Benar. Jaringan epidermis dan stomata. 1 dan 4. 1 dan 4. Yang nomor 2 dan 3 itu gambar apa? Jaringan tiang sama bunga karang. Bunga karang.
Ya, fungsinya buat apa? Bunganya karang buat fotosintesis. Fotosintesis. Yang lebih dominan yang nomor 2 atau nomor 3? 3. Nomor 3. Ini jawabannya 1 dan 4 ya. Oke, lanjut. Organ ini merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Biasanya berbentuk lebar, zat warna hijau yang dinamakan klorofil. Daun. Daun, Kak. Ada yang tahu nggak kata kuncinya kenapa kalian bisa ngomong daun? Klorofil hijau dan yang dinamakan klorofil. Benar. Benar. Daun. Oke, maka terdapat pada Mangga. Mangga. ini namanya akar apa? Akar tinggi. Ya, akar. Bagian bunga yang menjadi daya tarik serangga karena warnanya menggunakan warna dan menggunakan bulan. Kota bunga, Kak. Kalau bedanya benang sari sama putik ada yang tahu nggak? Kalau putih betina, kalau laki-laki. Kalau putih untuk betina, benang sari atas. Ya, jadi ya kalau putik itu betina, putik itu betina, benang sari itu jantan. Jadi mahkota. Berikut ini yang bukan fungsi dari akar. Menyokong bagian-bagian Tumbuhan yang berada di atas tanah. Kalau menyokong tuh fungsinya siapa? batang. Ini reaksi kimia yang dimaksud adalah Fotosintesis. transpirasi. Apa transpirasi? Pernapasan. Iya benar. Benang sari dan putik berfungsi sebagai Alat kelamin, Kak. mirip. Menjari pipi Itu sejajar. Iya benar. Akan merupakan organ tumbuhan yang umum. Berdasarkan jenisnya, akan tadi di atas Rabut dan tunggang. Oke, selesai. Nah, habis ini aku bakal ada soal lagi, tapi soalnya isi. Kalian mau break dulu atau langsung lanjut aja? Langsung lanjut aja, Kak. Lanjut aja, Kak. Tapi ini Nerina, Ara, sama Dira keren banget. Keren. Di sini aku ada beberapa soal isi. Nanti jawabannya bisa dieksplor aja, jangan. Bentar.
Oke, kita jawab dari nomor 1 ya. Di sini perbedaan antara meristem primer dan sekunder adalah, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Oke, aku jelasin ya. Jadi meristem itu, tadi yang aku bilang ada namanya jaringan meristem. Terus meristem itu bagi dua. Meristem itu bagi dua. Yang pertama ada primer sama sekunder. Nah, meristem primer itu jaringan embrional yang terus membelah. Sedangkan kalau jaringan meristem sekunder, itu jaringan dewasa yang masih membelah. Jadi bedanya kalau primer itu embrional, kalau sekunder itu jaringan dewasa. Tuh. Oke, nomor 2 ya. Bagaimanakah tumbuhan memperoleh CO2 yang diperlukan oleh fotosintesis? Di sini ada yang mau nyoba jelasin nggak? Kenapa? Gimana caranya? Menyerap karbon dioksida. Bener-bener. Ada yang mau nambahin lagi? Dari stomata, Kak. Dari melalui daun stomata. Tadi ada yang bilang karbon dioksida. Sudah yang bilang lagi stomata. Oke. Cahaya matahari. Ya, jadi cahaya matahari juga. Tapi cahaya matahari itu tidak membantu untuk memperoleh CO2, tapi dia membantu buat fotosintesis. Keren-keren. Nah, jadi prosesnya itu yang pertama stomata membuka. Nah, habis itu semakin lebar stomata membuka, semakin banyak CO2 yang masuk. Jadi cara memperoleh CO2 adalah dengan membuka stomata. Oke, nomor 3. Jelaskan struktur jaringan primer akar tumbuhan. Nah, jaringan primer dari akar tumbuhan itu kayak yang tadi aku bilang, ada yang namanya epidermis, korteks, endodermis, tele. Bedanya jaringan pada akar sama jaringan pada batang apa? Ada yang tahu nggak? Kalau di batang itu nggak ada stele. Stelenya tuh jadi satu sama endodermis kalau nggak salah gitu. Ya, benar. Jadi stele ini hanya ada di akar. Oke, ini nomor 4. Di sini sebenarnya kayak ini info tambahan aja tentang kultur jaringan. Jadi kultur jaringan itu proses reproduksi tumbuhan yang dilakukan di laboratorium. Jadi kalau misalnya kalian lihat ada kayak laboratorium yang jadi dia dimasukin gitu, terus nanti dia dikasih hormon,
Habis itu dia bisa tumbuh jadi tumbuhan yang lengkap. Itu namanya kultur jaringan. Ntar aku cari gambarnya dulu. Biar kalian bisa visualisasikan. Nah ini, biasanya kayak gini. Nih. Oke, lanjut nomor 5 ya. Kak, Ya? tadi kultur jaringan apa, Kak? Kultur jaringan itu proses perkembangbiakan tumbuhan, tapi dia tuh dibantu gitu, kayak dimasukin ke lab gitu. Nah ini untuk cara pelaksanaannya tuh seperti ini. Jadi kayak ada wortel yang pertama, terus diiris, habis itu dia diambil floemnya. Di sini, poin pentingnya di sini. Jadi dia diambil floemnya, habis itu selnya dipisahkan, habis itu dimasukin gitu, ditambahin air kelapa. Air kelapa itu kayak karena dia mengandung hormon gitu, salah satu zat yang dibutuhkan untuk tumbuh gitu. Terus dia jadi embrio. Nah, si embrio ini dia bakal tumbuh jadi tumbuhan baru gitu. Oke, Kak. Sebenarnya ini kayak buat info selanjutnya itu biasanya dipelajari di kelas 9, tapi di sini nggak apa-apa, aku jelasin dikit. Oke, nomor 5, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat media kultur jaringan. Jadi ini for your information aja, sebenarnya kayak kalian nggak usah belajar di sana, nggak apa-apa. Yang pertama ada nutrisi. Yang kedua air. Yang kedua hormon. Hormon itu namanya fitohormon. Oke, lanjut nomor 6. Nomor 6, fungsi jaringan epidermis, perbedaan fungsi epidermis sama jaringan gabus. Ini kan ada epidermis sama gabus. Epidermis, kalau misalnya kalian tahu di daun, itu jaringan epidermis itu kan yang di atas. Kalau jaringan gabus itu yang di tengah-tengahnya itu kan. Nah, perbedaannya itu apa? Nah, pertama aku ke perbedaannya dulu ya. Jadi jaringan epidermis terdapat pada tumbuhan muda. Sedangkan kalau gabus tumbuhan dewasa. Persamaannya, dia itu sama-sama di luar. Dan melindungi jaringan di bawahnya. Oke. Nanti kalau misalnya ada yang belum ini, nanti filenya aku kirim di grup. Nah, tadi kayak yang kalian tanyain tadi, ada yang namanya trikoma, itu termasuk dalam derivat epidermis. Itu ada stomata, trikoma, bulu akar, sama spina. Jadi kayak kalian jangan sampai terkecoh sama ini. Karena ini bukan termasuk kayak stomata gitu beda. Nomor 8. Persamaan dan perbedaan kolenkim sama sklerenkim.
Jadi parenchyma dan sclerenchyma itu sama-sama penyokong tanaman. Perbedaannya parenchyma itu batang muda, sclerenchyma jaringan dewasa. Oke, yang nomor 9. Fungsi akar, batang, daun, dan daun, bunga, dan buah. Kalau akar itu, dia sebagai, ada yang tahu nggak akar buat apa? Yang masih ingat? Menyerap air dan zat pokok. Batang, penyokong. Penyokong bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Bunga, organ reproduksi ya. Ya. Buah, cadangan makanan. Oke, sekarang nomor 10. Nomor 10 ini kultur jaringan lagi. Yang aku bahas ya, karena tadi udah aku bahas. Dan kayaknya nggak akan terlalu keluar kalau diulang-ulangan. 11. Apa fungsi kambium bagi tumbuhan dikotil? Untuk pembentukan kayu. Ya, ada lagi yang mau jawab? Oke. Jadi kambium itu pertumbuhan sekunder. Jadi sebenarnya ini lebih dalam lagi, tapi aku jelasin aja. Jadi kayak kambium itu ada yang tumbuh keluar, ada yang tumbuh ke dalam. Kalau kambium yang ke dalam itu xilem sekunder. Kalau keluar itu phloem sekunder. Kira yang terakhir nomor 12. Perbedaan batang dikotil sama monokotil. Pada batang dikotil terdapat kambium. Ya. Oke. Materinya udah selesai. Mungkin kan ada yang mau ditanyain? Nggak ada, Kak. Nggak ada, Kak. Nggak ada, Kak. Oke, kalau gitu segini aja buat pertemuan hari ini. Makasih buat yang udah datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.